hubungan antara gubernur dengan DPRD tidak sedang baik-baik saja. Karena berbagai macam keputusan kebijakan yang dibuat tanpa melalui pembahasan di DPR. Termasuk yang terkait dengan APBD yang tadi saya sampaikan. DPRD tidak dilibatkan dalam pembahasan itu. Kalau Itulah yang menjadi alasan kenapa anggota Dewan Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDIP sering melakukan walkout saat mengadakan rapat paripurna. Bahkan terakhir di Musrenbang juga kita bisa menyaksikan bahwa Kang Ono Surono ngedumel gitu karena Gubernur Jawa Barat tidak terlalu menggubris dan tidak terlalu melibatkan DPR dalam keputusan-keputusan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu kan dikarenakan sebetulnya selama ini Kang Deddy Mulyadi mungkin sering merasa bahwa keberadaan DPR ini tidak terlalu efektif gitu. Ya masyarakat juga memang sudah banyak sih yang memang setuju bahwa di DPR itu bubarin aja lah gitu karena ya sedikit fungsi tapi banyak lahan korupsi gitu kan pada ujungnya, lahan suap menyuap. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Tidak ada lagi gitu orang yang tidak mengerti akan hal itu ya. Tentunya tapi ya semoga saja dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini bisa sedikit menekan angka korupsi di tubuh DPR ke depannya. Dan kita bisa menyaksikan mulai hari ini ke depan semua anggota DPR yang memang terkesan antipati terhadap Kang Deddy Mulyadi sudah bisa dipastikan lahannya tertutup oleh kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ada orang yang paling sombong dan menjijikkan itu anggota dewan itu tuh. Itu namanya, gue sebutin nggak namanya? wah, kalau abang siap menghadapi konsekuensinya sih silakan. Wah, jangan siap. Ya, nggak usah lah bang. Kita nggak usah. Ini inisial mungkin inisial. Bisa. Inisialnya itu Harusnya kan aman kalau inisial ya secara hukum. apa yang namanya? Dinosaurus. Oke. Dinosaurus. Oke. Gitu. Jadi, incumbent paling sombong. Dulu kronologisnya kenapa saya di sana minta itu karena dia dulu salah satu yang meminta saya untuk dicopot di komisaris BUMN, komisaris utama dulu. Oh, Saya kaget padahal saya punya masalah dengan orang ini. Kenapa ada anggota dewan yang meminta seorang pejabat itu dicopot dari jabatannya? Karena anggota dewan berhak gitu. Intinya berhak buat mengajukan permohonan itu. Perkara penyebabnya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi kebanyakan ya karena lembaga tersebut tidak menguntungkan. Tapi terlepas inisial yang disebutkan itu ya dinosaurus ada no-nya gitu. Jadi cocok lagi untuk warga Jabar ya ke Ono Surono kan pada akhirnya. Ya tidak ada yang tahu memang dalam perihal ini gitu ya. Kita juga cuma hanya melakukan cocok logi dan mudah-mudahan itu masuk logika. Itu ke depannya dan semoga ke depannya dapat ditertibkan lagi gitu administrasi yang selama ini acak-acakan, aut-autan gitu. Karena sebenarnya semua kejanggalan, semua tindakan-tindakan koruptif yang selama ini dilakukan oleh pejabat itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lalu dan berkesinambungan serta terwariskan dari generasi ke generasi. Nah, yang kita perlukan kan sekarang ini perubahan atau yang bahasa kerennya revolusi. Revolusi itu perlu karena untuk merubah sistem yang ada gitu dari ya artinya gini kan. Para pejabat sekarang itu sudah tahu celah korupsi di sistem yang sampai saat ini sedang berjalan gitu. Nah, sejak era reformasi kan celah-celah korupsi itu mulai terbuka gitu. Bagi siapa saja, bagi semua pihak, bagi lembaga manapun. Beda ketika zaman Soeharto. Semua tidak diberi kesempatan. Memang Soehartonya mungkin yang melakukan hal tersebut, tapi setelah Soeharto nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi yang bisa berkutik karena dengan kepemimpinannya yang otoriter gitu sehingga membuat para pejabat itu merasa bahwa mereka tidak ada celah buat melakukan tindak pidana korupsi. Setelah tercetusnya reformasi di tahun 98, maka celah korupsi pun menganga di mana-mana di segala sisi, di segala penjuru. Akhirnya masuklah Soeharto baru yang sebenarnya ya ingin menjadi Soeharto juga gitu. Kebanyakan tokoh-tokoh reformasi yang pada akhirnya menjadi pejabat
Dan ya apapun yang mereka lakukan ya tidak lebih baik intinya dari yang sudah dilakukan oleh Pak Harto dulu gitu. Indramayu yang miskinnya tertinggi. Nah, Kuningan yang kedua, ya. Cirebon juga masih punya kendala, ya. Tidak hanya ngomong saja. Yang ngomong itu cukup DPRD. Siapa yang ngedit anjir? Ya nggak gitu juga konsepnya Kang Ono. Jadi kan maksudnya gini, DPR itu kan fungsinya pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah eksekutif. Tapi kan dengan sistem dan mekanisme yang sudah ditetapkan. Kalau muatannya cibiran, muatannya fitnah, muatannya penghinaan dan juga ujaran kebencian gitu ya, itu nggak dibenarkan juga lah gitu. Fungsi DPR itu kan dipilih oleh masyarakat agar supaya DPR dapat mewakili suara masyarakat. Nah, dan ketika ada anggota DPR yang tidak selaras dengan maunya masyarakat, ya berarti ya Anda tidak berfungsi dong gitu. Bukannya Anda menjadi penyambung lidah rakyat kalau seperti itu, malah mengganggu gitu, mengganggu ketertiban masyarakat dengan statement-statement dan juga narasi-narasi yang terkesan provokatif. Dan semua komentar Anda terhadap Kang Deddy Mulyadi itu sangat bermuatan sarkasme. Intinya sih itu. Jadi jangan karena diperbolehkan, jangan karena memang tugas pokok DPR itu untuk pengawasan dan usulan-usulan gitu, penyampaian aspirasi masyarakat sehingga anggota dewan bisa berbicara apa saja. Tidak, tentunya birokrasi sudah mengatur itu dan ada mekanismenya tersendiri sehingga kita itu ya harus bicara dengan tugas kita, tugas tupoksi kita gitu. Apa yang harus kita bicarakan ya itulah yang dibicarakan gitu. Jangan ngalor ngidul, menye-menye yang sebenarnya ya ujaran kalian itu bukan ujaran yang mewakili rakyat, bukan ujaran yang mewakili masyarakat, tapi ujaran kalian adalah isi hati kalian sendiri akibat nafsu dan ambisi kekuasaan kalian sendiri serta golongan-golongannya. Itu. Akhirnya kan DPR nggak mewakili rakyat dong kalau kayak gitu. Berarti apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul itu benar dong. Kader-kader partai itu ya cuma nurut sama ketua umum partai. Nah, jangan sampai itu semua kejadian, gitu maksud gua. Jangan sampai itu semua kejadian. Jadi pada akhirnya masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada partai politik, termasuk kader-kader yang ada di dalamnya. Sehingganya ya konstitusi kita sudah bergeser berarti kan. Memang negara membolehkan seorang calon kepala daerah itu independen, tapi kan nggak ada yang benar-benar mampu gitu ketika partai politik masih diaktifkan di Indonesia. Dan kalau masuk partai politik itu artinya si kader tersebut harus nurut apa kata ketua umumnya. Jadi kan seperti makan buah si malakama ya gitu. Coba aja dibelah gitu. Jadi kalau memang dari eksekutif gitu nggak usah berpartai gitu, dan kalau memang legislatif harus punya partai gitu. Jadi kan ada yang independen, ada yang berpartai gitu kan, ada yang memiliki kendaraan. Nah, nanti nggak bakal berseberangan gitu kalau semuanya kedua belah pihak ini harus ikut partai gitu. Sementara konsekuensinya harus ikut arahan ketua umum partai, ya rusak lah. Jadi kan yang pemilik negara ini pada akhirnya ketua umum partai dong kalau kayak gitu. Ya bener gak sih? Gitu. Misalkan gubernur sekarang dari partai A dan ketua DPR-nya kebetulan partai A juga. Jadi apa yang mereka lakukan nggak bakal keles kan pada akhirnya gitu, nggak bakal menemukan selisih. Si DPR juga bakal tetap ikut aturan ketua umum partai. Si gubernur juga tetap ikut ketua umum partai gitu. Jadi ketua umum partai dong yang ngendaliin kalau udah kejadiannya kayak gitu. Nah itu kan jangan sampai terjadi sebenarnya. Negara ini hanya dikuasai oleh segelintir orang yang pada akhirnya kekayaan alam Indonesia itu ya dimanfaatin, dinikmatin oleh mereka-mereka saja. Itu termasuk para oligarki yang memang memiliki akses ke dunia politik. Itu jabatan ketua umum partai itu mentereng loh di Indonesia. Jadi ketua umum partai itu ibarat dewa lah yang bisa menyetir gitu,
membolak-balikan arah politik Indonesia. Nah, itu kan sebenarnya sistem politik yang gimana ya, yang tanpa arah lah menurut gua gitu kan. Jadi arahan hanya ada di ketua umum partai, bukan keinginan rakyat. Usir Ono Surono, tukang nyinyir dan korupsi dari Jawa Barat. Nah, ini sekali lagi cuma AI ya. Tapi biarpun dikata ini cuma AI, berarti kan ada jeritan masyarakat yang memang menginginkan Ono Surono ini diudahin gitu, karirnya di DPR. Ya, entah akibat apa gitu kan. Yang jelas mungkin karena narasi-narasi Ono Surono yang menurut warga Jawa Barat itu sama sekali tidak mewakili suara rakyat Jawa Barat. Mereka, Ono Surono ini mengira bahwa Ono Surono hanya mewakili kepentingan golongan mereka. Ya, terbukti dengan walkoutnya semua kader PDIP kan, dengan komentar-komentar Kang Ono yang setiap berkomentar pasti membawa narasi sarkasme. Daripada ngurusin Jakarta, yang katanya kalau jadi gubernur Jakarta akan memberikan uang 10 juta untuk 2 juta penduduk sehingga kemiskinan itu selesai di Jakarta. Nah, ngurus Jawa Barat saja penduduk miskinnya ada 3,6 juta. Kalau satu orang dapat 2 juta saja, hanya butuh 7,2 triliun. Dan saya yakin tidak ada lagi penduduk miskin di Jawa Barat. Kang Ono Surono, meskipun Kang Ono Surono itu merupakan wakil anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, cuman secara hitung-hitungan dan secara pemikiran gue berani tanding gitu. Kenapa? Kang Ono Surono menyinggung statement Kang Deddy Mulyadi soal Kang Deddy Mulyadi pernah berkata bahwa APBD Jakarta itu 90 triliun sedangkan penduduknya hanya 10 juta. Kalau ada 2 juta saja penduduk yang miskin, kalau ada saja 2 juta kepala keluarga maksudnya, nah berarti negara sanggup membayar per kepala keluarga 10 juta per bulan. Itu yang dimaksud. Karena APBD-nya 90 triliun. Artinya kan 2 juta itu baru 20 triliun kalau dibagikan ke 2 juta kepala keluarga. Masih banyak dong, masih 7 triliun lagi. Sementara masih 70 triliun lagi, sementara APBD Jawa Barat hanya di kisaran 30 triliunan. Dengan penduduk 50 juta. Itu kan persentasenya udah jauh banget meleset gitu. Jadi kalau Kang Ono Surono beranggapan 3,6 juta penduduk itu bisa dibiayai oleh APBD Jawa Barat, itu salah kaprah namanya. Sedangkan luasan wilayah Provinsi Jawa Barat itu puluhan kali lipat dari luas DKI Jakarta. Nah itu dong, jadi Kang Ono Surono ini ketika berstatement dia nggak baca dulu data terlebih dahulu. Dia yang penting bunyi aja gitu, yang penting bunyi, berkomentar, memojokkan dan menyudutkan sebuah pihak. Tanpa dipikir, dia membaca data ke belakang gitu, bagaimana. Ya masa sama gua aja istilahnya tahuan gua soal data-data kayak gitu. Kang Ono Surono kan memang tugasnya kan di sana harusnya. Gitu loh Pak Ono Surono. Jangan berbicara soal nominal dulu. Dan itu juga kan sebenarnya omongan Kang Deddy Mulyadi itu bukan serius, bukan. Itu hanya intermezzo ataupun pengalihan gitu. Ketika banyaknya tuntutan dari daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat soal pembangunan. Ya Kang Deddy Mulyadi menyampaikan lah bahwa katanya kalau saja APBD kita seperti Jakarta yang 90 triliun besarannya, mungkin ya Kang Deddy juga bisa ngolah duitnya. Kan Kang Ono Surono sendiri yang pernah berkata bahwa anggota dewan itu mumet karena nggak dikasih megang duit. Nah Kang Deddy juga mumet karena wilayahnya luas, penduduknya
berkali-kali lipat lebih banyak dari Jakarta, sementara APBD-nya hanya 1/4 DKI Jakarta. Itu loh Bang Ono Surono. Jadi tolong pahami itu dulu, baru berkomentar. Jangan berkomentar menurut hasrat kekuasaan. Pantas Kang Deddy bilang, jangan berdebat dengan orang yang lapar, katanya. Dia akan menghalalkan segala cara, katanya. Dia akan menghalalkan segala cara untuk menang perdebatan. Berdebatlah dengan orang yang kenyang. Gitu. Jadi jangan berdebat dengan orang yang lapar akan kekuasaan seperti Kang Ono Surono ini. Kan Kang Ono Surono ini pernah nyalon gubernur, tapi ya mungkin diseleksi aja dia udah minggir ya. Aduh. Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawaan saya, Pak. Mitra. Ya, Sama-sama mitra. kita Berarti punya- siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa, Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan? Enggak, dijawab saja. Kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah, oke. Ya udah beliau. tinggal itu. Presiden Tapi seperti yang ingat, bisa itu memerintahkan adalah itu. mitra. Saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu Nah, juga. berarti kan harus Pak Menteri ke Presiden dong. Jadi memang pertanyaan Kang Ono Surono dari awal juga sudah menjebak ya. Harusnya kan bahasanya jangan memakai bahasa menekan. Jadi kan Mentan ini juga nggak enak lah jawabnya. Jadi kan kalau menekan itu terkesannya lain gitu loh. Coba siapa yang bisa memerintahkan Menteri Keuangan? Sudah gitu. Mungkin Pak Mentan juga nggak bakal ragu-ragu buat jawab. Kalau kalimatnya sudah menekan gitu. Jadi kan Mentan agak sedikit gimana gitu ya mungkin buat menjawab. Karena kan ini menekan. Jadi seolah-olah intimidasi gitu loh. Ono Surono ini memang kadang-kadang aneh gitu. Tapi ya nggak ada juga sih pejabat yang nyerang. Coba sih sesekali gitu. Ada salah satu tokoh elit politik yang nyerang. Tapi lupa kan. Kebanyakan elit politik kan memang sama aja kayak Ono Surono. Nah itu yang gua bikin janggal sebenarnya selama ini kepada Ono Surono ini. Apa sih maunya gitu? Apa sih maunya? Sekarang Mentan dia serang. Yang memang banyak masyarakat terpuaskan dengan kinerja Menteri Pertanian. Kang Deddy Mulyadi juga diserang oleh Kang Ono Surono. Yang memang Kang Deddy Mulyadi juga mendapat persentase tertinggi sebagai gubernur yang dapat memuaskan masyarakatnya gitu. Persentasenya paling tinggi dibanding seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ada satu lagi nih tokoh yang memang Kang Ono belum nyentil beliau ini. Jaksa Burhanuddin. Nah, kalau Kang Ono sudah berani menyenggol Jaksa Burhanuddin, berarti ada apa Kang Ono Surono ini dengan orang-orang yang kinerjanya baik, dengan orang-orang yang kinerjanya bagus, dengan orang-orang yang memiliki kinerja di atas rata-rata pejabat-pejabat lain. Itu patut dipertanyakan. Mungkin tapi Kang Ono Surono juga agak segan ya kalau mau kritik Jaksa Burhanuddin karena takut ada yang disita. Deddy Mulyadi sikat tuntas. Ono Surono yang suka nyinyir kinerja KDM. Seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten, kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Pemimpin harus ngambil keputusan, pemimpin harus ngambil gerakan, gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Itu bro, itulah sosok pemimpin yang memang tahu tujuannya memimpin. Sekali lagi gue bilang, pemimpin yang tahu tujuannya memimpin. Bukan pemimpin yang hanya iseng-iseng buat jadi pemimpin. Bukan pemimpin yang memang ingin jadi pemimpin karena ingin meraup keuntungan dari seorang pemimpin. Jadi clear ya. 3 kategori itu harus kita pahami dulu gitu. Harus kita pahami dulu. Karena apa? Karena ini menyangkut masa depan kita, masa depan bangsa dan negara, masa depan rakyat dan masyarakat. Kita nggak boleh lengah gitu sama mereka. Ono Surono sering berstatement miring tentang Kang Deddy Mulyadi, tentang Menteri Pertanian, yang mana
KDM dan Menteri Pertanian itu merupakan dua tokoh yang sangat dicintai oleh masyarakat. Kalau Kang Ono Surono sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat yang notabene-nya adalah wakil rakyat, kenapa sama sekali statement dan juga narasi Kang Ono tidak ada yang benar-benar mewakili rakyat? Kita patut mempertanyakan. Silahkan kalian para cyber intel di media sosial cari tahu apa penyebabnya itu. Karena gue yakin pasti ada sebuah hal yang memang memaksa Kang Ono untuk terus bernarasi miring tentang pejabat-pejabat yang jujur. Itu PR kita. Kandidat atau calon gubernur Jawa Barat 2029, seandainya cuman ada 2 kandidat, ada Mang Ono Surono atau Denny Cagur. Kalian mau pilih mana? Ini mas seandainya ya, 2029 cuman ada 2 kandidat. Kalian mau pilih mana antara Mang Ono Surono atau Mang Denny Cagur? Ini memang seandainya ya, tapi ngebuat hati gue itu seakan-akan remang. Dunia mendung, kelabu. Lu bayangin kalau nggak Ono Surono, Denny Cagur yang mana yang bakal lu pilih? Gila. Kayaknya se-Jawa Barat bakal golput. Setelah mengetahui tabiat Denny Cagur dan Ono Surono ternyata seperti itu gitu. Mungkin kalau dulu belum kelihatan boroknya ya pastilah kalian punya pilihan gitu. Tapi kan kalau sekarang misalkan di periode yang akan datang Denny Cagur dan Ono Surono nyalon gubernur Jawa Barat, ya gue dipastikan 85% lebih masyarakat Jawa Barat nggak bakal milih siapa-siapa. Di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Bupati dan wali kota merasa terbebani katanya ketika anggaran 1,7 triliun diputus oleh Kang Deddy Mulyadi. Bukan diputus sih, dikurangi lah. Dari 1,7 triliun menjadi hanya 500 miliar saja gitu. Nah, sebenarnya yang terbebani itu kepala daerah setingkat kabupaten kota atau Kang Ono Surono. Nah, itu yang jadi pertanyaan masyarakat sekarang gitu. Kebetulan ya Bre, di segmen kali ini segmen spesial kita ngebahas Ono Surono, dan dari tadi pembicaraan Ono Surono ini berkutat soal duit gitu. Nggak pernah gue ngelihat gitu ada ketika Ono Surono berkomentar gitu kalau nggak ngebahas duit, ngebahas anggaran gitu. Kayaknya dia takut banget gitu kalau jatah dia. Tenang aja Bang Ono, gajinya pasti turun kok. Sementara sekarang udah nggak bakal banyak seseran lagi karena udah nggak ada pertemuan-pertemuan, akan semakin dikurangi gitu. Kunjungan-kunjungan kerja akan dikurangi. Studi banding akan sudah mulai dihapuskan oleh pemerintah Jawa Barat. Ya mungkin kan rata-rata kebanyakan gede duitnya di situ kan. Jadi ya itu sekarang udah nggak berlaku lagi. Terserah gitu, terserah Kang Ono Surono mau mengundurkan diri sebagai anggota dewan karena udah susah nyari duit, ataukah terus gitu dengan tekanan-tekanan yang sekarang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Monggo gitu. Kalau rakyat sih senang-senang aja gitu. Ada seorang pemimpin yang berani menekan bibit-bibit koruptor di negeri ini. Nah baik Bre, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gue. Terima kasih buat kalian nih yang masih stay dan juga masih setia menonton kanal King Cepi, yang memang gua juga nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi selain ya membikin video, menguploadnya ke YouTube gitu. Semoga jadi edukasi buat kalian semua. Adapun menurut kalian ada kata-kata gue yang kurang jelas dan kurang nyambung, ya maaf, itu keterbatasan gua sekali lagi sebagai manusia. Namanya juga manusia boy, bukan nabi, kata bocah yang maling HP, yang padahal ujung-ujungnya ditabok juga tuh bocah. Nah Bre, gua Cepi Sparrow Al Kurtubi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur Sunda gua sadayana. Bye bye everyone.